Izin Pak, perkenalkan nama saya Ayub Raja Simamora dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 2102010124. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan Bapak kepada kami. Yang pertama yaitu, uraikanlah tentang opini yang dapat diberikan auditor dalam laporan auditor independen dan alasan pemberian opini yang dijelaskan di SA 700. Jawabannya yaitu, SA 700 menjelaskan tentang tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan, bentuk dan isi laporan auditor yang diterbitkan sebagai hasil suatu audit atas laporan keuangan. Dalam perencanaan audit, Anda harus merencanakan materialitas dan risiko audit. Uraikanlah tentang materialitas dan risiko audit dan bagaimana hubungan antar materialitas, risiko audit, bukti audit, dan strategi audit. Materialitas adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengundang salah saji material. Hubungan antara risiko audit dan bukti audit. Terdapat hubungan yang terbaik antara risiko audit dan jumlah audit yang dibutuhkan untuk mendukung opini auditor atas laporan keuangan. Risiko audit pada yang tingkat rendah akan membutuhkan bukti yang lebih banyak. Hubungan terbalik juga terjadi pada risiko deteksi. Risiko deteksi pada tingkat yang rendah akan membutuhkan lebih banyak bukti. Sedangkan untuk risiko bawaan dan risiko pengendalian terdapat hubungan yang lurus dengan sejumlah bukti yang dibutuhkan. Bukti yang lebih sedikit diperlukan apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian rendah. Dalam laporan auditor independen terdapat paragraf yang menyebutkan tanggung jawab manajemen dan paragraf tanggung jawab auditor atas laporan keuangan. Uraikan masing-masing tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan perusahaan dalam kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya. Tanggung jawab auditor. Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan standar audit, auditor menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit dan juga mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan, mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan, serta kewajiban estimasi akuntansi yang mengungkapkan terkait yang dibuat oleh manajemen. Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen. Mengevaluasi penyajian struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang terakhir, uraikan tentang pengujian-pengujian berikut. Yang pertama, pengujian pengendalian. Yang kedua, pengujian substantif. Ada A. Prosedur analytical, B. Test of transaction, C. Test of detail account. Pengujian pengendalian adalah prosedur yang didesain untuk menguji apakah ada salah saji material, nilai rupiah yang secara langsung memengaruhi kewajaran dari laporan. Pengujian substantif atas prosedur analytical. Prosedur analytical digunakan dalam pengujian substantif, biasanya sebagai pelengkap dari pengujian terhadap rincian saldo, dan juga prosedur analytical merupakan pengujian yang menghasilkan kos paling rendah. Pengujian atas rincian transaksi. Pengujian atas rincian transaksi meliputi pelaksanaan prosedur tracing dan voicing. Misalnya, menelusuri faktur penjualan dan voucher
ke jurnal dalam jurnal penjualan dan register penjualan. Dalam pengujian ini, auditor menggunakan bukti yang diperoleh dari simpel transaksi pada debit dan kredit akun untuk menarik kesimpulan. Pengujian atas rincian saldo. Pengujian atas rincian saldo biasanya menggunakan dokumen dari pihak internal, eksternal, atau pengetahuan auditor yang diperoleh langsung. Tes ini fokus memperoleh bukti secara langsung tentang saldo akun daripada melihat debit dan kredit yang membentuk akun tersebut. Misalnya, untuk saldo akun piutang usaha, maka auditor melakukan konfirmasi atas saldo piutang usaha ke pelanggan klien. Sekian dan terima kasih.